warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang teori modernisasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu lahirnya teori modernisasi. Teori modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara-negara dunia ketiga. Kelompok negara miskin yang ada setelah istilah dunia ketiga adalah negara bekas jajahan perang yang diperebutkan oleh pelaku Perang Dunia II. Pada sisi lain, sebagai negara yang telah mendapatkan pengalaman sebagai negara jajahan, kelompok dunia ketiga melakukan pembangunan untuk rumah jajahan mereka, yaitu kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, pendidikan rendah rusaknya, dan beberapa problem lainnya. Lahirnya modernisasi ini ditandai dengan beberapa momentum penting. Yang pertama yaitu terjadinya revolusi intelektual di setiap negara untuk melakukan respon perang terhadap Perang Dunia II. Di sini banyak pihak meyakini bahwa teori ini sebagai pintu masuk menuju perubahan. Yang kedua yaitu terjadinya perang dingin antara negara komunis di bawah pimpinan negara sosialis Uni Soviet yang berideologi sosialis dan Amerika Serikat yang berideologi kapitalis. Dominannya yang ditunjukkan oleh kedua negara tersebut bermuara pada ekspansi wilayah di negara-negara berkembang untuk menerapkan ideologi mereka. Kita lanjut yang ke slide selanjutnya yaitu teori evolusi. Teori ini memiliki dua anggapan, yaitu teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Masa depan masyarakat dunia sudah jelas dan dapat diramalkan. Bahkan, bahwa kelak dalam masa pemerintahan yang panjang dunia akan menjadi masyarakat maju. Dan teori ini membaur antara pandangan subjektifnya mengenai nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Perubahan ini berjalan secara perlahan dan bertahap. Perubahan dari masyarakat sederhana ke masyarakat modern memerlukan waktu panjang dan bahkan berabad-abad untuk sampai pada tahapan terakhir. Pada dasarnya, menurut teori evolusi, perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linier, progresif, dan perlahan-lahan yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju. Dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur serupa, dibangun dengan premis yang seperti disebut barusan pada teoritisi perspektif modernisasi secara implisit membangun kerangka teori dan tesisnya dengan ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, modernisasi merupakan proses bertahap. Selanjutnya, modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi. Selanjutnya, modernisasi sama dengan Barat, karena terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi atau Amerikanisasi. Kemudian, proses modernisasi tidak bisa dihentikan dan juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur. Kemudian, modernisasi merupakan perubahan progresif. Dan yang terakhir, modernisasi memerlukan waktu yang panjang. Proses modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner dan bukanlah sebagai perubahan revolusioner. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu teori fungsionalisme. Teori ini dipelopori oleh Tal Cuthbertson yang melihat masyarakat tidak ubahnya seperti organ manusia. Dan oleh karena itu, masyarakat dapat dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Parson menggunakan konsep sistem untuk menggambarkan koordinasi harmonis antara kelembagaan dalam masyarakat.
Dalam melakukan pengamatan teori ini, Pearson memiliki beberapa konsep. A. Konsep keseimbangan dinamis stasioner. Dalam konsep ini, jika satu bagian tubuh manusia berubah, maka bagian lain akan mengikutinya. Dimaksudkan dalam hal ini yaitu untuk mengurangi ketegangan inter dan mencapai keseimbangan baru. Sama halnya dengan masyarakat yang selalu mengalami perubahan namun teratur. Perubahan sosial yang terjadi pada satu lembaga akan berakibat pada perubahan di lembaga lainnya untuk mencapai keseimbangan baru. Jadi, masyarakat bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis. Sekalipun perubahan itu amat teratur dan selalu menuju pada keseimbangan baru. B. Konsep faktor kebakuan dan pengukur. Menurut konsep ini, merumuskan bagaimana menjelaskan perbedaan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern, dengan mengacu pada faktor kebakuan dan pengukur sebagai alat utama untuk memahami hubungan sosial yang langgeng, berulang, dan mewujud dalam sistem kebudayaan, yang merupakan sistem yang tertinggi dan terpenting. C. Hubungan kecintaan dan kenetralan. Masyarakat tradisional cenderung memiliki hubungan kecintaan, yakni hubungan yang mempribadi dan emosional. Masyarakat modern memiliki hubungan kenetralan, yakni hubungan kerja yang tidak langsung, tidak mempribadi dan berjarak. D. Hubungan kekhususan dan universal. Masyarakat tradisional cenderung untuk berhubungan dengan anggota masyarakat dari satu kelompok tertentu, sehingga ada rasa untuk memikul beban tanggung jawab bersama. Sedangkan masyarakat modern berhubungan satu sama lain dengan batas-batas norma universal yang lebih tidak terikat dengan tanggung jawab kelompok dan kekhususan. Namun, teori fungsionalisme Pearson ini sering disebut konservatif karena menganggap bahwa masyarakat akan selalu berada pada situasi harmoni, stabil, simbang, dan mapan. Teori fungsionalisme juga merupakan salah satu pola pikir dari teori modernisasi. Teori fungsionalisme memberikan tekanan pada keterkaitan dan ketergantungan lembaga sosial, pentingnya variabel kebakuan dan pengukur dalam sistem budaya, dan adanya kepastian keseimbangan dinamis stasioner dari perubahan sosial. Ciri modernisasi dalam teori fungsionalisme yaitu sebagai berikut. Modernisasi merupakan proses sistematik. Yang kedua, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi. Dan yang terakhir yaitu modernisasi melibatkan proses yang terus-menerus. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu teori diferensi kultural Neil J. Smeltzer. Neil Smeltzer menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan diferensiasi untuk membedakan antara masyarakat asli dengan masyarakat modern, suatu masyarakat majemuk serta struktur budaya yang kompleks dan terdiferensiasi. Smeltzer telah mengembangkan pendekatan sistemnya yang ada di dalam kerangka teori aksi secara umum dan mencakup analisis fungsionalisme sistem sosial dengan unit-unit dasarnya. Neil Smeltzer juga dengan teori diferensiasi strukturalnya, ia beranggapan dengan proses modernisasi ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam struktur untuk menjalankan suatu fungsi yang lebih khusus. Menurut Smeltzer, meski telah dibentuk lembaga baru sebagai penghubung, tidak dapat diselesaikan secara sempurna. Hal ini disebabkan karena yang pertama, terdapat perbedaan kepentingan dan nilai atau prinsip yang digunakan dalam satu lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini kerap terjadi konflik nilai dan kepentingan dari lembaga-lembaga tersebut. Yang kedua, permasalahan tidak keseimbangan, perkembangan, dan pembangunan kelembagaan masyarakat yang diperlukan. Hal ini terjadi karena lembaga tersebut terbangun dan berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu
kurangnya koordinasi dari berbagai struktur yang menyebabkan kerusuhan sosial. Kita lanjut slide yang selanjutnya. Tahapan pertumbuhan ekonomi. Pada mulanya, teori ini merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam Ekonomi Jurnal pada Maret 1956, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth 1960. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam 5 tahap, yaitu A. Masyarakat tradisional. Dalam masyarakat tradisional ini, ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Dengan demikian, penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan juga sangat terbatas, sehingga pemikirannya lebih dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar kekuatan manusia. Akibatnya, produktivitas sangat terbatas. Masyarakat bersifat statis sehingga perubahan sosial berjalan sangat lambat. Produksi cenderung habis untuk dikonsumsi, persediaan modal terbatas, sehingga sedikit atau hampir tak ada investasi lagi. B. Prakondisi lepas landas. Pada prakondisi lepas landas ini, perubahan mulai terjadi dengan adanya pengaruh eksternal. Misalnya, ikut campur tangannya masyarakat yang lebih maju. Ide-ide pembaharuan mulai masuk masyarakat, mulai berkembang dan bergerak menuju tahap prakondisi untuk lepas landas. Syarat-syarat yang diperlukan untuk proses industrialisasi mulai tampak. Kegiatan meningkatkan tabungan mulai terjadi yang selanjutnya dapat dipakai untuk investasi pada sektor produktif, termasuk investasi untuk pendidikan. Pada tahap ini, kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas berkembang secara signifikasi. Kondisi sosial politik semakin stabil dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat yang kuat. C. Lepas landas. Pada periode ini ditandai dengan berkurangnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan dan investasi meningkat, demikian juga sektor industri mulai berkembang pesat. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh diinvestasikan untuk industri dan pabrik-pabrik baru. Di pihak lain, terjadi perkembangan teknologi pertanian. Usaha pertanian bukan sekedar untuk tujuan konsumtif, tetapi juga bermotif komersil untuk memperoleh keuntungan. Pengembangan sektor pertanian mutlak dilakukan pada periode lepas landas karena sangat diperlukan untuk mendukung sektor industri dan proses modernisasi. D. Bergerak ke kedewasaan. Pada tahap ini, penerapan teknologi modern terjadi di seluruh sektor perekonomian. Periode ini ditandai dengan proses kemajuan yang terus bergerak ke depan. Kendatipun kadang-kadang terjadi pasang surut. Sebagian kecil pendapatan nasional diinvestasikan kembali untuk mengatasi persoalan pertambahan penduduk. Sektor industri dan jasa berkembang pesat. Negara memantapkan posisinya dalam perekonomian global atau internasional. E. Era konsumsi massa yang tinggi. Pada masa ini, pendapatan masyarakat terus meningkat. Konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, melainkan juga meningkat kebutuhan yang lebih tinggi. Produk industri juga berubah dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama. Pada tahap terakhir ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan paling utama. Surplus ekonomi cenderung dialokasikan untuk kesejahteraan sosial dan penambahan dana sosial. Pasca periode ini,
Pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan mampu menopang kemajuan secara berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.